Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan materi hidrolisis garam kelas 11 semester 2 bagian pertama. Kita lihat dulu konsep dari hidrolisis. Kalau saya punya garam NaCl, saya masukkan ke dalam air, ya. Kira-kira bagaimanakah sifat garam tersebut? Asam, basa, atau netral. Jadi yang selama ini kita pahami bahwasanya garam ini hanya bersifat netral, ya. Ternyata nanti kita lihat ternyata ada garam-garam yang bersifat asam maupun basa. Baik, ini pertanyaan nanti kita jawab setelah selesai pembelajaran. Kita bahas dulu tentang garam. Garam itu merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anion sisa asam. Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa, sedangkan anion berasal dari suatu asam. Kita ambil contoh persamaan dari komponen terbentuknya garam, itu dari kation sisa basa dan anion sisa asam. Kita ambil contoh NaCl. NaCl ini adalah suatu garam yang terbentuk dari kation, ini kation sisa basa, kemudian anion dari sisa asam. Ini yang disebut sebagai garam. Nah, garam karena terbentuk dari reaksi asam dan basa, maka jenis garam terbagi menjadi 4, yaitu garam yang berasal dari asam kuat basa kuat, yang kedua garam dari asam kuat basa lemah, yang ketiga garam yang terbentuk dari asam lemah basa kuat, yang keempat adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Berikut beberapa contoh garam-garam yang terbentuk dari asam dan basa maupun sifatnya. Kita ambil contoh NaCl. NaCl terbentuk dari asam kuat, basa kuat, sehingga sifat garamnya nanti adalah netral. Samanya dengan KCl, terbentuk dari HCl, asam kuat, KOH dari basa kuat, sehingga nanti sifat garamnya adalah netral. Kemudian ada lagi, kita ambil contoh ini aja, NH42SO4, ya, terbentuk dari H2SO4 asam kuat. Kemudian di sini ada basa lemah, sehingga sifat garamnya nanti adalah asam. Kemudian contoh yang garam basa, kita ambil contoh KCN, kalium cyanida, terbentuk dari asam lemah HCN dan basa kuat KOH, sehingga sifat garamnya nanti adalah basa. Nah, sekarang kita bahas satu persatu sifat garam yang 4 jenis tadi. Yang pertama adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Kita ambil contoh NaCl, ya. NaCl kalau terion menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian reaksi hidrolisis. Nah, Na+ jika ditambahkan air, dia nanti tidak mengalami hidrolisis. Sedangkan Cl- pun ketika ada air, maka dia tidak mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena ion-ion yang berasal dari asam kuat maupun basa kuat, dia tidak mengalami hidrolisis, ya, hidrolisis. Jadi pecah karena adanya air, hidrolisis. Nah, garam-garam yang berasal dari asam kuat basa kuat memiliki sifat yang pertama tidak terhidrolisis. Jadi kalau garam NaCl kita masukkan ke dalam air, dia sama sekali tidak terhidrolisis, sehingga dia nanti akan bersifat netral karena tidak terbentuk ion H+ maupun OH-. Karena tidak terbentuk H+ dan OH-, maka pH-nya nanti sama dengan 7. Ini garam dari asam kuat dan basa kuat. Contoh soal, hitunglah pH 250 ml natrium sulfat. Nah, kita harus tahu dulu natrium sulfat ini terurai dari Na+ dan SO4 2-, di mana kedua ion ini itu berasal dari asam kuat dan basa kuat, sehingga kedua ion ini dalam air tidak mengalami hidrolisis. Karena tidak mengalami hidrolisis, maka pH-nya nanti sama dengan 7 atau bersifat netral. Yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah. Kita ambil contoh adalah NH4Cl, amonium klorida. Dia terurai menjadi NH4+ dan Cl-.
Yang kita tahu NH4+ ini berasal dari NH4OH yang sifatnya adalah basa lemah, sedangkan Cl- adalah ion yang berasal dari asam kuat. Sehingga karena NH4+ ini berasal dari basa lemah dalam air, maka dia nanti akan mengalami hidrolisis menjadi NH4OH dan terbentuk ion H+. Sedangkan Cl- karena berasal dari asam kuat, maka dia tidak mengalami hidrolisis. Nah, karena di sini reaksi hidrolisisnya menghasilkan ion H+, maka nanti larutan N4Cl ini akan bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Nah, jenis hidrolisisnya di sini ada 2 ion, ya. Karena satu ion mengalami hidrolisis yang ini, ya, maka dikatakan sebagai jenis hidrolisis parsial karena sebagian yang mengalami hidrolisis. Dengan persentase hidrolisisnya adalah 50%. Jadi dari 2 ion ini, satu ion mengalami hidrolisis, maka persentasenya adalah 50%. Nah, sekarang bagaimana cara mencari pH hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah? Garam yang terdiri dari asam kuat dan basa lemah. Ini kita coba turunkan persamaan biar nanti kita mendapatkan persamaan atau rumus bagaimana mencari pH dari suatu garam. Kita ambil contoh NH4Cl, ya, garam yang berasal dari asam kuat basa lemah, teriar menjadi NH4+ dan Cl-. Karena NH4+ mengalami hidrolisis, maka dia memiliki kesetimbangan seperti ini. NH4+ plus H2O, kesetimbangan NH4OH plus H+. Hingga K, karena kesetimbangan dia punya konsentrasi kesetimbangan NH4OH H+ dibagi NH4+ sama H2O. Nah, kesetimbangan, karena kesetimbangannya adalah kesetimbangan hidrolisis, maka kita bisa menyumbangkan dengan KH air, konsentrasi kesetimbangan hidrolisis, sehingga menjadi NH4OH, H+ dan NH4+. Kita ambil contoh persamaan 1, ya. Kemudian dari persamaan 1 ini kita coba pembilang kita kalikan OH-, penyebutnya juga kita kalikan OH-, kemudian kita kita kumpulkan ini NH4OH, kemudian H+ sama OH-. Yang ini disebut nanti sebagai seper-Kb, yang ini disebut sebagai KW. Ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusikan KH-nya nanti ini, ya, kita masukkan, kemudian dengan asumsi NH4OH sama dengan H+, konsentrasinya seperti ini, sehingga konsentrasi H+ kuadrat sama dengan KW per Kb dikali konsentrasi NH4+. Sehingga untuk mencari konsentrasi H+ itu sama dengan akar KW per Kb dikali konsentrasi NH4+. Jadi persamaan secara umum, kalau garam yang berasal dari asam kuat basa lemah, itu konsentrasi H+ sama dengan akar KW per Kb dikali konsentrasi ion yang mengalami hidrolisis. Dalam hal ini adalah NH4+. Oke, kita ambil contoh soal. Hitunglah pH 250 ml NH4 2 0,1 molar jika diketahui Kb dari NH3 adalah 2 kali 10⁻⁵. Nah, kita uraikan dulu garam amonium sulfat ini menjadi 2 NH4+ SO4 2-. Kalau NH4 nya adalah 0,1, maka NH4+ nya adalah 2 kali 0,1 karena koefisiennya di sini 2. Ya. Jadi konsentrasi NH4+ nya adalah 2 kali 0,1 atau 0,2. Kemudian kita lihat reaksi hidrolisisnya. Karena di sini ada NH4+ sama SO4 2-. Karena NH4+ berasal dari basa lemah, maka dia akan mengalami hidrolisis menjadi NH4OH dan H+. Sedangkan SO4 2-, karena berasal dari asam kuat, maka dia tidak mengalami hidrolisis. Karena menghasilkan ion H+, maka larutan ini akan bersifat asam. Dengan persentase hidrolisisnya dari ini ada 3 ion, 2 tambah 3 1, dia mengalami hidrolisis 2, sehingga nanti yang mengalami hidrolisis adalah 2/3 kali 100%. Jadi artinya persentase hidrolisisnya adalah 66,67%. Dari 3 ion
dua ion mengalami hidrolisis. Dan jenis hidrolisisnya karena hanya sebagian ion saja yang mengalami hidrolisis, maka dikatakan sebagai jenis hidrolisis parsial dan bersifat asam. Baik, sekarang kita menghitung harga pH. Karena di sini dia bersifat asam, maka konsentrasi H+ sama dengan KKW per KB dikali konsentrasi NH4+. Ya, kita masukkan KW-nya 10 pangkat min 14. Kemudian KB-nya ini 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi NH4+-nya itu dari sini 0,2. Sehingga ini coret, kita dapatkan 10 pangkat min 10, H+-nya 10 pangkat min 5, sehingga pH-nya min log konsentrasi H+ ketemu 5. Hal ini menunjukkan bukti bahwa garam ini bersifat asam karena pH-nya kurang dari 5. Ini prosesnya nanti. Berikutnya adalah garam dari asam lemah dan basa kuat. Kita ambil contoh CH3CONa atau natrium asetat terurai menjadi CH3CO- plus Na+. Kita lihat reaksi hidrolisisnya. Karena garam ini berasal dari asam lemah, sedangkan ini adalah basa kuat, maka CH3CO- akan mengalami hidrolisis dengan kesetimbangan seperti ini menjadi CH3COH dan OH-. Sedangkan Na+ karena berasal dari basa kuat, maka dia tidak mengalami hidrolisis. Nah, karena menghasilkan ion OH-, maka nanti garam ini akan bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Jenis hidrolisisnya karena hanya sebagian yang mengalami hidrolisis, dalam hal ini aja, akan dikatakan sebagai jenis hidrolisis parsial dengan persentase 50%, karena dari 2 ion hanya 1 ion mengalami hidrolisis, atau 1/2, 1 ion yang mengalami hidrolisis dari 2 ion, ya, dikali 100%. Jadi persentasenya hidrolisisnya adalah 50%. Nah, untuk mencari pH hidrolisis garam, saya tidak menurunkan lagi dari persamaan yang pertama tadi, sehingga nanti kita membuat persamaan langsung jadi aja. Karena ini berasal dari asam lemah basa kuat, maka muncul konsentrasi OH- dengan persamaan akar KW per Ka dikali konsentrasi ion yang mengalami hidrolisis. Dalam hal ini adalah CH3COO- yang mengalami hidrolisis, atau dalam buku biasanya disebutkan basa konjugasi. Kita ambil contoh soal bagaimana menghitung pH larutan natrium cyanida dengan konsentrasi 0,01 molar jika diketahui KaHCN-nya adalah 10 pangkat min 10. Kita lihat dulu NaCN terurai menjadi Na+ dan Cn-. Karena ini berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka ini nanti akan mengalami hidrolisis. Kita lihat konsentrasinya. Kalau NaCN-nya 0,01 ini, maka NaCN-nya juga 0,01 karena sama koefisiennya 1. Sehingga karena CN ini ada berasal dari asam lemah, maka dia nanti mengalami hidrolisis, ya, menghasilkan HCN dan OH-. Sedangkan Na+ berasal dari basa kuat, maka dia tidak mengalami hidrolisis. Karena menghasilkan ion OH-, maka nanti dia akan bersifat basa dengan jenis hidrolisis parsial dengan persentase hidrolisisnya adalah 50%. Baik, langsung kita lihat bagaimana cara mencari pH. Karena ini adalah garam yang berasal dari asam lemah basa kuat, maka muncul konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali ion mengalami hidrolisis atau basa konjugasi. Kita masukkan KW-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 10, konsentrasi Cn-nya ini 0,01, akar ketemu konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 3, pOH-nya 3, sehingga pH-nya sama dengan 11. Ini menunjukkan bahwa pH 11 dia bersifat basa. Nah, ini cross-checknya nanti.
Yang terakhir adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Kita ambil contoh CH3, CONH4 atau amonium fosfat terurai menjadi CH3, COMin dan NH4+. Karena keduanya berasal dari asam lemah maupun basa lemah, maka keduanya akan mengalami hidrolisis. Dengan reaksi hidrolisis persamaannya CH3COMin dengan H2O menghasilkan CH3COH dan OH-. NH4 plus H2O akan menghasilkan NH4OH plus H+, dan ternyata menghasilkan OH- dan H+. Jadi untuk menentukan pH-nya tergantung dari harga Ka maupun Kb, ya, tergantung dari harga Ka sama Kb. Kalau Ka-nya lebih besar maka nanti lautannya akan bersifat asam, kalau Kb-nya lebih besar maka nanti dia akan bersifat basa. Karena keduanya mengalami hidrolisis, maka jenis hidrolisisnya adalah jenis hidrolisis total, karena semuanya mengalami hidrolisis dan sifat keasaman tergantung harga Ka sama Kb. Dan persentase hidrolisisnya, karena keduanya atau semuanya mengalami hidrolisis, maka persentasenya adalah 100%. Untuk mencari konsentrasi H+ atau pH dari garam ini, itu sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Artinya konsentrasi garam berapapun banyaknya tidak berpengaruh terhadap pH. Kita lihat contohnya. Jumlah pH larutan amonium asetat 0,1 molar jika diketahui Ka-nya 10⁻⁹, Kb-nya 10⁻⁵. Jadi sebenarnya kita bisa melihat dari sini saja, garam ini bersifat asam atau basa. Kita lihat bandingannya, Kb-nya lebih besar bila dibandingkan dengan Ka, maka garam ini nanti akan bersifat basa karena lebih besar. Kita cross check dengan perhitungan konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Jadi konsentrasi berapapun di sini tidak akan berpengaruh terhadap pH. Nah, kita masukkan Ka-nya sama Kb, ketemunya H+-nya 10⁻⁹ sehingga pH-nya 9. Nah, ini menunjukkan bahwasanya garam ini bersifat basa. Cross check-nya karena Kb-nya lebih besar bila dibandingkan dengan harga Ka. Baik, terima kasih. Berikutnya akan kita beri contoh soal-soal tentang hidrolisis yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.